Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya hanya ingin sekedar ngobrol santai aja ya. Tapi sesuai dengan tema dengan judul ini, yaitu memperbandingkan sewa mobil, sewa kamera darat, dan sewa drone atau sewa-sewa lainnya. Oke, sebenarnya sih saya males bikin video ini. Cuman kayaknya harus bikin juga karena saya juga capek bales debat. Ya debat. Masalahnya orang yang ini video ini saya buat ya atas karena banyak sekali komen-komen seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, bagaimana sudah dilihat komen-komentarnya? Sebenarnya sih saya males ya nanggepin seperti ini. Gimana pun juga karena mereka tuh nggak paham dunia drone. Dan saya lihat di channelnya pun, di isi channelnya pun nggak ada konten isi tentang drone. Jadi ya dia bicaranya ya hanya berdasarkan insting, feeling aja. Kalau mau memperbandingkan mas, ayo saya mau bandingkan gini aja deh. Kalau yang mas bandingkan itu harga mobil lebih mahal daripada drone, ini mobil lah, ini drone ya, lebih mahal ini daripada drone, terus sewanya kenapa kok lebih sewa mahal drone? Ya sampai saya berbuih-buih menjelasinnya pun tetap ada yang komen seperti itu karena mereka adalah penonton baru yang baru datang dan tidak tahu dunia drone. Mereka hanya memperbandingkannya dari segi ekonomi. Sekarang gini aja deh. Sekarang saya mau tanya, oke lah sewa mobil, harga modal mobilnya itu lebih mahal daripada drone, sedangkan drone hanya sekitar 15 sampai 30 juta. Tapi kenapa harga sewanya kok lebih mahal drone? Sekarang gini aja deh. Oke, mobil saya anggap mobil tuh persewanya Innova atau Avanza ya, kurang lebih sekitar 150 sampai 250 juta, 300 ya budget, kurang lebih budget segitu. Sewanya aja sih cuman sekitar 500 sampai 700 ribu sampai 2 juta, kurang lebih segitu ya mobil ya. Oke, sekarang gini mas, saya mau nanya, sewa Quade itu berapa ya mas ya? Kalau mau perbandingkan ya, ini mobil ini Quade. Untuk modal mobil tuh sekitar 200 juta ya kurang lebih ya, oke lah anggap pukul rata 200 juta. Sedangkan Quade ini, saya punya teman usaha Quade, itu modalnya tuh sekitar 50 juta udah dapat mas, 70 juta tuh udah dapat. Bahkan ada salah satu, saya lupa ini punya WO nya siapa lupa ya, itu terkenal, itu cuman modal dulu waktu awal 40 juta mas. Ya lebih besar mobil, tapi kenapa harga sewa Quade itu sehari 5 juta sampai 12 juta mas? Kenapa mas agak mau perbandingkan itu? Kenapa kalian gak memperbandingkan itu? Ini contoh ya. Sewa Quade pun gak ada resiko loh mas ya. Resikonya paling ya baret-baret, habis bongkar pasang baret. Tapi itu bisa dipakai kontinu, sama kayak mobil, bakal ada resiko baret. Kemudian juga ada sewa Videotron ya. Kita contoh karena teman saya di usaha bidang Videotron, sewa Videotron. Itu Videotron itu modalnya tuh kurang lebih ya macam-macam, ada berbagai jenis Videotron ya. Itu sekitar 30 juta mas. Itu sudah dapat Videotron mas. 30 juta sudah dapat Videotron mas. Ya tergantung tipe, sekali lagi tergantung tipe. Ada tipe Videotron yang mahal, ada yang murah ya. Saya ambil yang rata-rata aja 30 juta. Di mobil 200 juta, ini 30 juta. Sewa mobil sekitar 700 ribu. Videotron tuh bisa 800 sampai 2 juta loh mas, Videotron mas. Kenapa mas nggak membandingkan sama itu? Udah saya kasih 2 contoh aja deh, nanti kebanyakan malah intinya nggak to the point, ke poin yang saya ingin bicarakan, malah intinya malah memperbandingkan sewa. Ya silakan, saya kasih waktu sejenak untuk berpikir ya. Kenapa nanti pada akhirnya sewa drone kok lebih mahal? Padahal harga modal drone tuh paling cuma 15-20 juta kurang lebih ya. Apalagi kalau drone-nya cuma sekelas Pars, sekelas Mavic, sekelas Phantom 4 standar tuh ya 15 juta udah dapat insya Allah. Nah kalau drone-nya udah kelas Inspire, kelas Matrix itu harus harus puluhan sampai ratusan juta. Nah udah, saya kasih waktu berpikir dulu panjenengan. Saya diamkan aja dulu. Kalau udah siap, saya mau bicarakan masalah teknis. Apalagi jika Anda itu bukan orang drone ya. Nanti saya akan bahas masalah teknisnya. Karena lagi-lagi saya paling ogah berdebat sama orang yang bukan di bidangnya. Saya berani bicara sewa mobil karena teman saya banyak banget gitu ya. Sewa mobil. Teman bakalan saya ada sukses di Surabaya, sampai mobilnya pun Alphard, sewa mobilnya tuh Alphard ya. Misalnya juga teman saya juga ada di Surabaya. Beliau sewa kamera, rental weddingan juga, tapi beliau merambah dunia transportasi, sewa rental mobil. Saya punya banyak teman sewa mobil, makanya saya tahu bicara itu. Dan saya kebetulan juga, saya seorang droner. Ya, saya seorang droner, saya seorang yang menyewakan, yang bergerak di bidang jasa drone. Jadi saya paham dua
sisi ini. Kenapa kok lebih mahal drone? Oke, udah siap? Atau masih nunggu waktu buat mencerna dulu dari contoh perbandingan yang saya kasih tadi? Nggak usah banyak-banyak perbandingannya. Oke, jadi begini teman-teman semuanya. Kita jangan melihat seberapa mahal, tapi seberapa besar resikonya. Ya, sewa mobil itu resikonya itu pasti ada di pengemudi. Misalkan saya nyewa mobil, itu kan nanti saya nyewa, serah terimanya keadaannya seperti ini, kinclong. Nanti dibalik ada baret sedikit, saya nubruk pagar atau nyerempet sini, saya harus ganti mas. Saya sebagai penyewa harus ganti, bukan owner yang menanggung biaya itu. Dan kalau misalkan si sewa mobil itu pakai driver bawaan dari rental, oke lah, kita minim untuk resiko kerusakan karena mengemudi, karena ditanggung si pengemudi. Tapi jikalau kita dari masukin koper misalkan, atau ngerusakin tombol pencet-pencet, atau ya dari koper itu beret ke pintu sampingnya atau apalah, buka pintu geradak-geradak hingga akhirnya kena ke mobil samping atau apa, itu kan baret. Itu kita yang nanggung mas, kita penyewa. Bukan yang menanggung biaya itu bukan si pemilik rental mobil, bukan mas. Jadi mbok ya harap kalau ngasih contoh itu harus apple to apple. Nah, kalau sewa drone, mau disewakan, nabrak apapun, nyerempet apapun, tetap itu resiko si pemilik owner drone. Jadi si klien terima beres, misalkan di lapangan ada kasus crash, ya sudah, berarti klien hanya rugi, tidak dapat video. Karena si pemilik owner drone tersebut yang akan mengganti total, tidak dilimpahkan ke si penyewa. Makanya itu kenapa ini yang berdebat pasti bukan orang droners. Saya yakin itu 70%, karena mereka ternyata tidak tahu. Saya mau kasih informasi sedikit saja ya. Hampir semua 80% stasiun televisi yang syuting pakai drone di alas, di hutan, di pantai, contohlah kayak My Trip Adventure, Sibolang, terus banyak banget, itu nyewa drone-nya mas. Ini mungkin kalian belum paham. Kalian itu, makanya asal nyerocos, debat, niat awal pengen bijak malah salah sasaran. Mereka tuh nyewa mas. Ya mungkin di beberapa acara tertentu, di reality show mereka tertentu ada yang punya sendiri, pakai sendiri. Tapi rata-rata mereka nyewa. Karena apa? Stasiun TV itu sudah paham sama resikonya mas, maintenance-nya. Jadi ketika syuting, satu mereka gak mau ribet. Yang kedua, ketika nabrak ya sudah gak terlalu besar untuk mau beli lagi unit baru lagi itu. Karena cukup si tanggung jawabnya ada di pemilik drone tersebut. Si penyewa nggak harus ganti rugi. Itu mas. Nah, paham kan dari sini? Cerna aja dulu. Saya kasih waktu berapa detik aja deh. Cerna aja dulu, silahkan. Udah paham resikonya? Ya, kalau udah paham saya lanjut lagi. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Resiko ada di pilot, ada di pemilik drone tersebut, bukan ada di penyewa. Nah, kalau ada yang bilang sewa kamera bawah pun ada. Saya mana ya ada komen seperti itu juga. Lupa saya di video saya yang mana, lupa, males nyarinya. Intinya sewa kamera DSLR pun juga ada resikonya, sensor rusak. Iyalah mas, saya ini punya syutingan mas. Saya tuh di belakang tuh juga usaha syutingan, foto, mantenan, dokumentasi. Saya tuh juga megang kamera bawah. Bahkan nge-vlog ini pun saya pakai kamera loh ya. Dikiranya pakai HP atau pakai apa gitu. Resikonya tuh kecil mas. Yang namanya resiko sensor rusak ya semua beresiko. Kalau nggak mau beresiko jangan dipakai. Laminating aja, taruh di lemari kaca. Udah sampai 1000 tahun pun, kecuali nggak kiamat itu masih awet tuh kameranya itu. Kecuali baterainya nggak ngedrop atau dimakan tikus. Semua ada risikonya. Kalau nggak mau risiko ya dari laminating aja. Udah, itu sih saran saya sih. Jangan memperbandingkan yang tidak apple to apple. Nah, bagaimana? Udah paham belum sama risikonya? Jadi tolong sekali lagi jangan bandingkan sewa mobil, sewa kamera, sewa drone. Semua barang mahal ya teman-teman. Itu semua barang mahal dan semua nilai kadar risikonya tuh beda-beda mas. Sewa mobil resikonya ada di pengemudi penyewa. Tapi itu tanggung jawabnya si penyewa. Sewa kamera bawah sangat jarang sekali rusak. Paling rusak karena shutternya sudah terlalu banyak atau penggunanya tuh alay. Ada, semua tuh ada resiko. Tapi drone sekali Anda lepas landas, take off, ada satu malfunction sedikit pun langsung jatuh mas.
Jatuh itu ibarat rusaknya reset all. Rusaknya tuh semua. Entah kameranya, entah baling-balingnya, entah bodinya. Semuanya mas, semuanya. Kalau kamera kan paling shutter speednya doang yang rusak, tombolnya, tombol shutternya, atau sensornya kepanasan, itu sangat jarang. Meskipun ada, sangat jarang. Jadi yang saya omongkan itu resiko tertinggi, ya, yang paling mendekati resiko. Udah itu aja. Ya, aduh, banyak banget yang mendepati seperti itu. Saya sebenarnya males sih. Cuman ya saya orangnya tertarik untuk bahas masalah dunia drone, jadi ya saya bales. Tapi lama-lama saya nggak akan bales debat seperti itu. Ternyata saya setelah selidikin channelnya itu tidak ada konten tentang drone. Jadi mereka tuh bukan orang droners yang tidak paham, makanya mereka selalu membawa kemana-mana argumennya. Nah, oke, udah sekian itu dulu video dari saya. Semoga menjawab tentang perbandingan sewa mobil, sewa kamera, sewa drone. Geli sih saya sih, karena tidak apple to apple. Cuman ya bagaimana ya, saya orangnya kalau masalah dunia drone sih bisa mungkin saya akan jawab, kecuali sibuk-sibuk banget. Oke, udah sekian itu dulu videonya. Ini cuma ngobrol santai aja, tidak ada maksud untuk menyerang pihak tertentu. Semua usaha itu ada resikonya. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu berkah. Amin amin ya rabbal alamin, insyaallah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin lancar usahanya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin.